Han, apa sih yang menentukan, yang perlu dipertimbangkan saat seseorang itu memulai investasi? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru mulai berinvestasi atau orang yang sudah mulai lama berinvestasi, namun dia itu masih belum paham betul karakter investasinya itu seperti apa. Karakter itu ibaratnya sebuah hubungan, relationship, seperti hubungan pria dan wanita. Karakter seseorang itu menentukan bagaimana dia memperlakukan pasangannya. Demikian juga karakter investasi, karaktermu dan karakterku itu berbeda. Karakter kita itu akan menentukan bagaimana cara kita memperlakukan investasi itu, dan investasi apa yang paling pas untuk kita. Itu dipengaruhi oleh karakter kita. Setelah saya berinvestasi dalam 14 tahun ini, saya mengerti bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berinvestasi, mempengaruhi karakter seseorang, yaitu apa? Pertama adalah faktor modal, kedua adalah faktor resiko. Jika kita membaca dari buku-buku investasi atau kita melihat di internet tentang investasi, tentang karakter investasi, kita akan melihat ada 3 tipe model gaya orang berinvestasi. Yaitu pertama adalah konservatif, kedua moderat, ketiga adalah agresif. Konservatif ini bagi orang yang model investasinya itu resikonya rendah. Sedangkan yang moderat itu resikonya sedang, agresif yang sangat beresiko, dia sanggup beresiko tinggi. Nah, intinya apa? Di situ adalah faktor resiko. Karena itu saya membaginya menjadi faktor resiko dan faktor modal. Resiko ini seperti ini. Misalnya kamu adalah tipe orang yang kalau mau berinvestasi, kalian tuh tidak mau rugi sama sekali. Kamu mau faktor resikomu tuh 0. Kalau kamu seperti itu, artinya kamu masuk yang tipe yang paling rendah, resiko rendah. Di situ kamu harus masuk ke investasi yang tepat, yaitu adalah seperti deposito. Kalian udah tahu deposito kan bunganya kisaran antara ya 4%, 5%, 6% saat ini. Dan itu bunganya cukup rendah karena di bawah inflasi masih. Jadi istilahnya inflasi itu apa? Inflasi itu uang kalian tuh setiap tahun akan nilainya berkurang karena terjadi peningkatan harga barang. Nah, deposito nilainya biasanya lebih rendah dari inflasi, sehingga kalau kalian menyimpan uang dalam bentuk deposito, otomatis inflasi misalnya sekarang 6%, otomatis bunga kalian 4%, nilai kalian tetap akan berkurang 2%, nilai uang kalian berkurang sebesar 2% setiap tahunnya. Kalau nggak mau seperti itu, kalian harus masuk ke investasi yang berikutnya lagi yang termasuk golongan rendah, yaitu reksadana. Investasi reksadana, kalian bisa masuk ke reksadana yang pasar uang atau pendapatan tetap. Itu kadang bunganya dia penghasilannya bisa lebih tinggi daripada deposito. Kadang juga mirip-mirip karena dia resikonya rendah tapi penghasilannya tetap. Nah, kalau kalian ingin yang lebih baik lagi, kalian masuklah ke obligasi. Obligasi ini apa? Obligasi ini adalah surat utang. Surat utang ini gini, gampangnya itu seperti satu perusahaan atau bahkan negara itu butuh uang. Dia butuh uang sehingga dia tuh berhutang. Berhutang ke siapa? Ke masyarakat. Ke kamu, ke saya, ke yang lain-lainnya. Nah, gimana caranya dia? Kalau contohnya negara ya, Indonesia, dia berhutang dengan mengeluarkan obligasi namanya tuh ada yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia, ada yang namanya SBR, surat berharga Indonesia. Nah, surat berharga Indonesia ini dia sistemnya mirip sih, cuma bedanya gini, SBR sama ORI itu bedanya cuma di sini aja. Kalau ORI itu tuh kalian bisa perdagangan juga. Jadi misalnya ORI masa berlakunya 2 tahun misalnya gitu. Kalian sebelum 2 tahun kalian mau jual di pasar umum ada yang memfasilitasi untuk jual beli ORI. Sedangkan kalau SBR, surat berharga tadi itu nggak bisa diperjualbelikan seperti itu. Cuman bisanya tuh ada perjanjian itu ditarik separuhnya maksimal. Sebelum jangka waktu 2 tahun kalian mau tarik dananya separuhnya masih bisa. Itu SBR. Bunganya berapa? Bunganya biasanya rata-rata itu di atasnya inflasi. Jadi misalnya inflasi itu sekarang misalnya inflasi 5%. Suku bunga obligasi nantinya biasanya itu penghasilannya itu antara 6%, 7%, 8%, biasanya kisaran itu. Jadi tetap lebih tinggi dari inflasi. Dan itu adalah investasi untuk yang paling resiko rendah, yang paling bagus, yang harusnya kalian ambil, yaitu obligasi. Asalkan dananya mampu kalian hold dalam waktu tertentu. Misalnya kalian simpan dalam waktu 2 tahun. Tidak akan kalian ambil itu oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian butuhnya untuk sebuah investasi pendidikan, misalnya kalian nabung untuk investasi pendidikan anak, kalian tidak sepatutnya kalian masuk ke investasi yang resiko rendah, karena hasilnya tidak akan mumpuni. Kenapa?
nilai pendidikan itu setiap tahunnya meningkat sekitar 10-20%. Sedangkan suku bunga yang tadi kayak obligasi yang paling bagus pun di risiko rendah itu bunganya jauh di bawahnya kenaikan biaya pendidikan. Karena itu kalian harus masuk ke investasi yang risiko menengah, yaitu misalnya contoh, investasi risiko menengah ini adalah gimana? Kalian sanggup untuk dana kalian tuh hilang kisaran 30-50%. Contohnya apa? Kalian masuklah ke investasi logam mulia, emas. Emas tuh bisa rugi, bisa. Emas tuh bisa turun harganya, meskipun tidak selalu. Tapi berdasarkan track record selama ini, pernah emas itu harganya turun drastis, pernah. Contohnya gini aja, tahun 2012 ke 2015 itu harganya sempat turun, meskipun tidak banyak, tapi turun. Baru 2016 harganya kembali agak naik, dan kemarin baru 2019 ke 2020 naiknya banyak banget tiba-tiba. Karena musim pandemik ini, tiba-tiba naiknya sangat banyak. Dari harganya sebelumnya 500-600 ribu bisa naik sampai harganya itu 1 juta kemarin. Nah, karena itu emas tetap investasinya jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi kalian harus berinvestasi jangka waktu 3, 5, bahkan 10 tahun mungkin lebih. Supaya nilainya bisa menguntungkan. Tapi tetap aman, lebih aman dibandingkan investasi resiko menengah yang lain. Contohnya apa yang menengah yang lain? Kalian masuk ke reksadana yang campuran. Reksadana campuran tuh sama manajemen investasinya oleh mereka itu dioplos. Jadi dicampur antara dimasukin ke pasar saham, ke mata uang, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kalian mau yang lain, yang istilahnya itu model baru, ada investasi resiko menengah yang model baru, yaitu apa? Peer-to-peer lending, P2P lending. Kalian coba cari di internet tentang P2P lending, peer-to-peer lending. Itu tuh baru muncul sekitar 2-3 tahun ini. Dan itu kapan ini sempat booming, dan tiba-tiba ada masalah-masalah ini itu. Mungkin kalian misalnya mau mengerti lebih jauh tentang peer-to-peer lending, kalian bisa klik channel, klik video saya ini ya. Nah, peer-to-peer lending seperti ini. Istilahnya kalian itu punya uang nih. Kalian misalnya punya uang 100 juta. Nah, kalian ini kan mau minjemin orang supaya kalian dapat bunga. Tapi kalau kalian minjemin sembarangan orang, nanti uangnya gampang hilang, ya kan? Karena itu difasilitasi oleh peer-to-peer lending tadi. Supaya kalian bisa minjemin bukan hanya perorangan, tapi bisa minjemin perusahaan besar, kayak contohnya Indosat. Indosat butuh dana misalnya 1 miliar untuk beli apa, kita nggak ngerti. Nah, kita nggak mungkin kan minjemin Indosat cuma 100 juta, Indosatnya juga nggak mau, butuhnya 1 M. Tapi kita juga misalnya punya uang 1 M pun nggak mungkin minjemin dia, karena kenapa? Harus legalitasnya ada untuk minjemin perusahaan sebesar itu kan. Nah, karena itu, kita tuh ikut perusahaan yang tadi itu peer-to-peer lending. Contohnya seperti Investri, Coinworks. Nah, itu salah satu perusahaan peer-to-peer lending. Resikonya apa? Namanya kita minjemin orang, utangin orang atau perusahaan, ada resiko untuk uang itu nggak balik. Misalnya dia nggak bisa membalikin uang. Yang bisa dilakukan cuman meminimalisasi resiko. Gimana caranya? Kalian ngutangin aja perusahaan-perusahaan yang kredibilitasnya bagus. Perusahaan besar, misalnya tadi kayak contoh ada Indosat butuh pinjam uang. Indosat kan perusahaan besar. Kemungkinan besar untuk dia tuh prestasi, misalnya dia tuh nggak mau balikin duit, nggak bisa membalikin duit, itu kecil kemungkinannya. Untuk telat balikin duit bisa terjadi. Misalnya janjinya balikin Januari, tapi ternyata berhasil balikinnya bulan Maret, bulan April, bisa terjadi. Tapi toh dari bulan Januari ke bulan April kan tetap dikasih bunga kok, nggak rugi. Nah, karena itu kalian harus masuk minjeminnya ke perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi bunganya memang nggak bisa besar banget. Bunganya paling antara 8%, 9%, 10% per tahun. Tapi itu juga lebih gede daripada obligasi. Misalnya kalian mau minjemin orang-orang yang grade-nya tuh nggak terlalu bagus. Perusahaan ada yang grade-nya cuma B atau perorangan, bahkan dia grade-nya C atau D. Kalian mau minjemin, bunganya gede, bisa 20%, bisa lebih. Tapi resikonya tadi ingat, uang kalian bisa nggak balik kalau dia nggak bisa balikin duit. Nah, itu soal peer-to-peer lending. Sekarang kita bahas untuk yang resiko tinggi. Kalau kalian punya prinsip gini, saya tuh punya uang ini nganggur dan saya mau invest. Kalau hasilnya nggak banyak, saya nggak mau. Mendingan nggak usah invest sekali. Kalau gitu kalian masuk ke investasi yang resiko tinggi. Apa contohnya? Saham. Saham lokal itu seperti saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu resikonya tinggi. Resiko tinggi itu gimana? Uang kalian bisa hilang 100%, bisa jadi. Nah, tapi keuntungannya juga tinggi. Kalian bisa mendapatkan penghasilan tuh, kenaikan harga saham tuh bisa sampai 50%, bisa lebih bahkan. Dan belum lagi dapat dividennya. Untuk meminimalisirnya resiko tuh gimana untuk beli saham? Untuk beli saham, untuk minimalisir resiko, kalian bisa membeli saham yang blue chip, saham-saham yang unggulan, yang kapitalisasi pasarnya tuh besar di masyarakat.
Nah, kalian soal mengenai saham ini, jika kalian mau tahu lebih lanjut, kalian lihat video saya yang ini. Nah, untuk saham ini penghasilannya oke, cukup baik, dan kalian harus pandai-pandai memilih saham yang bagus, dan kalian tentunya harus belajar dulu sebelum invest saham. Dan itu sudah banyak kok di internet, di video saya juga ada beberapa, dan kalian bisa belajar paling nggak mengerti dulu soal saham sebelum kalian masuk. Nah, terus ini lagi, kalau misalnya kalian bilang gini, saya tuh kalau invest, itu tuh kalau cuman saya masukin duit 1.000, nanti kalau naiknya 1.000 saya cuma dapat 1.000, itu terlalu dikit. Nah, kalau gitu kalian masuklah ke forex. Forex itu apa? Forex itu adalah semacam apa ya? Dia tuh derivatif. Derivatif tuh dia menggunakan sistem leverage. Leverage tuh gini. Misalnya kalau misalnya saham ya. Contohnya saham misalnya harganya naik Rp10, otomatis kalian dapatnya Rp10. Tapi kalau forex karena sistemnya leverage, pengungkitan, jadi naik Rp10, belum tuh kalian dapatnya Rp10. Naik Rp10, kalian dapatnya tuh bisa Rp10.000. Atau bahkan bisa sampai Rp100.000 dapatnya. Tergantung berapa kali lipat pengungkitannya, peningkatan harganya nantinya. Nah, karena itu forex ini, hati-hati. Forex ini banyak orang bangkrut di forex. Banyak orang rugi, banyak sampai uangnya habis di forex. Karena kenapa? Sistem tadi itu menguntungkan tapi juga mengandung resiko yang besar. Jadi kalau kalian masuk di forex, itu istilahnya tuh kalian harus benar-benar uang kalian siap hilang 100%. Saya kasih contoh gini ya. Misalnya kalian punya uang 100 juta. 100 juta ini, kalian tuh kalau misalnya kalian beli dolar nih. Dolar 14.000 harganya saat ini. Misalnya kalian beli. Kalian naik 1 poin, Rp1, otomatis harusnya kan kalau normal kan kalian cuma dapat Rp1. Ini enggak. Naik 1 poin kalian dapatnya tuh bukan Rp1, tapi kalian bisa dapatnya Rp1 juta. Modal kalian 100 juta, kalian masuk beli dolar, naik Rp1, kalian dapatnya 1 juta. Menarik kan? Kalau kalian naik Rp10, kalian dapatnya 10 juta. Tapi kalau kalian turun Rp10, uang kalian hilang 10 juta. Kalau kalian harganya turun Rp100, uang kalian hilang 100 juta. Karena itu uang kalian bisa habis total kalau sampai kalian salah langkah. Karena itu forex tuh benar-benar kalian harus belajar dulu yang benar. Belajar pun masih bisa rugi kok, apalagi nggak belajar. Jadi forex nih memang benar-benar resiko sangat tinggi. Nah, kalau misalnya kalian malas seperti itu, aduh Pak, saya tuh pusing kalau suruh belajar-belajar. Mendingan saya tuh yang gampang-gampang aja lah. Kalau mau yang gampang-gampang tapi untungnya banyak, ada. Yaitu binary option. Binary option ini gampang. Cuman kalian tinggal tentuin mau naik atau turun. Gampangnya gini. Kamu beli kayak tadi ya, beli mata uang dolar misalnya, 14.000. Kamu cuman prediksi gini. Dolar ini nanti sekarang jam 8 14.000. Nanti jam 8 lebih 1 menit nanti harganya jadi di atasnya 14.000. Kalian cuma prediksi gitu doang. Nah, kalau misalnya kalian prediksi naik, kalian tombokin duit 1 juta. Saya yakin 1 menit kemudian harganya naik. Saya kasih 1 juta. Nanti kalau sudah 1 menit harganya beneran naik, uang kalian jadi 2 juta. Dikasih 2 kali lipat. Tapi kalau ternyata setelah 1 menit harganya nggak naik atau harganya malah turun, uang kalian yang 1 juta hilang. Enak kan? Nah, itu apakah investasi? Kalau menurut saya pribadi, binary option ini bukan investasi. Karena kenapa? Kita tuh cuma memprediksi dan waktu hitungan 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam. Dan itu tuh ribet sekali, dan itu hampir semua analisis teknikal yang harusnya dipakai di saham sama forex itu hampir tidak bisa kepakai karena datanya terlalu minim untuk dipakai. Jadi lebih ke gambling, murni gambling. Dan kalau murni gambling, ya siapa yang bilang gambling itu investasi? Gambling ya gambling, semacam kita ke Macau, ya semacam itulah. Nah, itu gambling, benar-benar gambling murni. Nah, karena itu binary option tidak saya saranin. Paling saya saranin kalau kalian investasi resiko tinggi adalah ke saham. Terus ada yang tanya begini, kalau gitu Pak, lebih baik saya itu invest ke saham atau ke forex? Tergantung resiko kalian yang kalian sanggup terima. Gampangannya seperti ini ya, satu contoh lagi. Contohnya Telkom, misalnya kalian beli sahamnya Telkom. Saham Telkom misalnya katakanlah saat ini harganya misalnya Rp3.000. Kalian beli saham Telkom. Mungkin nggak harga saham Telkom ini tiba-tiba terjadi sesuatu, dia harganya tinggal Rp0. Mungkin tidak. Bisa jadi saham Telkom harganya jadi Rp0, itu bisa jadi. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Kok bisa sangat kecil? Tahun 98 aja ya, waktu krisis Krismon seperti itu. Telkom sahamnya nggak sampai Rp0.
Artinya apa? Kalau sampai Telkom harganya tuh 0 rupiah, artinya negara Indonesia bangkrut total. Bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Nah, kalau misalnya forex, kalian itu resikonya jauh lebih tinggi karena semuanya tergantung dari modal kalian. Satu poin misalnya berharga 1 juta rupiah, artinya kalian harus menyiapkan dana jika kalian mau menahan harga 14.000 rupiah dolar itu sampai harganya itu jadi 0 rupiah. Artinya kalian butuh dana 14.000 kalikan 1 juta. Berapa itu? 14 miliar rupiah kalian harus siapkan dana untuk menahan supaya jangan sampai saat harga ini turun drastis, uang kalian hilang. Kalian masih bisa floating tuh, sama kalian masih bisa tahan, tidak kalian jual. Banyak modal yang harus kalian siapkan untuk itu. Kalau kalian cuma punya uang 100 juta, sedangkan setiap 1,1 juta rupiah, artinya kalian cuma punya tahanan uang itu sebesar 100 poin. Mungkinkah harga dolar 14.000 jadi 13.900? Mungkin, sangat mungkin malah. Karena itu makanya, itu resikonya jauh lebih tinggi bang saham. Oke? Paham ya? Nah, sekarang tadi kan saya bilang di awal, bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi karakter seseorang berinvestasi, yaitu resiko dan modal. Sekarang modal. Untuk modal, kalian coba lihat tabunganmu, dompetmu, di situ ada uang banyak, seberapa banyak. Kalau uangmu itu misalnya ada di atas 30 juta rupiah, saran saya kalian investasilah ke properti. Itu masih bisa. Atau kalau kalian tidak mau invest properti, kalian mau invest ke yang lain, itu boleh, tidak masalah. Tapi kenapa kok properti harus di atas 30 juta? Biasanya rata-rata, misalkan di Surabaya ini aja ya, harga tanah yang di pinggir-pinggir kota yang udah kaplingan bahkan, itu harganya kisarannya 30 juta rupiah lebih. Apalagi nggak kaplingan, masih ukuran besar-besar, biasanya jauh di atas 30 juta. Karena itu minimal 30 juta rupiah. Kalau di kota mungkin lebih murah ya bisa jadi. Nah, mungkin kalau di Jakarta bahkan jauh lebih mahal ya kan. Nah, kalau misalnya modalku itu ternyata, kalian bilang modalku nggak ada, modalku cuma ada nggak sampai 30 juta, mungkin cuma 1 juta rupiah. Gimana dong? Masuklah ke investasi yang lain, itu semua bisa. Mau apa kalian? Mau beli emas batangan? Bisa, 1 gram bisa kok beli emas batangan. 1 gram 1 jutaan kan? Misalnya kalian mau beli reksadana, bisa 100 ribuan boleh. Mau beli apa lagi? Mau beli saham, 100 ribu juga bisa beli saham. Jadi nggak ada masalah. Di investasi yang lain selain properti, kalian bisa lakukan dengan modal dari yang kecil pun bisa. Itu enaknya investasi selain properti. Nah, terus kita sekarang kembali ke kalian lagi. Kalian bertanya, kapan sebaiknya kita mulai berinvestasi? Apakah nunggu ekonomi bagus, atau ekonomi sekarang morat-marit, atau kita nunggu kita udah tua, atau saya masih muda, masih baru lulus SMA, baru punya KTP, saya mulai investasi? Kapan baiknya? Kalau saya pribadi, saya mulai berinvestasi, mulai belajar berinvestasi lebih tepatnya, itu sejak muda. Sejak saya SMA, saya mulai belajar berinvestasi. Belajar ya, belum berinvestasi, belajar. Belajar kan tidak bayar. Kalian bisa lihat internet sekarang. Kalau dulu malah harus ke toko buku baca-baca, nyopek-nyopek, karena nggak mau beli ya kan. Nah, kalau misalnya sekarang lewat internet bisa, gampang ya. Nah, kalian belajarnya sedari dini. Kenapa harus belajar dari awal? Padahal masih belum punya uangnya. Saya dulu masih belum punya uang, bahkan uang untuk makan aja nggak cukup. Saya mulai belajar investasi. Fungsinya gini, saya punya prinsip gini. Aduh, cari uang tuh susah banget. Apalagi nanti tiba-tiba saya udah punya uang banyak, punya uang miliaran. Jangan sampai saya invest, terus saya salah invest, terus akhirnya uang saya hilang semua. Mau kalian seperti itu? Nggak mau kan? Banyak yang seperti itu, banyak banget. Banyak yang bapak-bapak, kakek-kakek, dia punya uang banyak, ratusan juta, miliaran, dia invest. Uangnya hilang, ternyata investnya tuh salah, atau investnya tuh tipu-tipu, bodong, investasi bohongan. Supaya nggak seperti itu, kita nggak sampai mengalami hal seperti itu, kita harus belajar investasi dari muda. Karena investasi itu perlu waktu untuk belajar. Perlu waktu untuk seseorang itu menjadi profesional. Kalian main game aja perlu waktu kan jadi profesional, apalagi investasi. Ini uang men, uang banyak ya kan. Kalian harus belajar dulu. Kalau misalnya kalian cuma punya uang 100 ribu, nanti kalian masukin beli saham, cuma nanti kalau ada naik, kalian cuma untung 1.000, 10.000 rupiah. Ngapain Pak itu, buat apa? Nggak penting, nggak guna 10 ribu buat beli nasi bungkus, ya kan? Bukan itunya. Kalian harus belajar. Fungsinya kalian invest itu adalah untuk belajar. Dapetin pengalaman, mumpung kalian investnya dalam uang kecil. Nanti saat uang kalian besar, kalian bisa menikmati itu, dan kalian sudah pintar, kalian nggak mudah ketipu, kalian bisa untung besar.
Oke? Nah, sekarang kalian paling nggak sudah ada gambaran, kalian bisa memikirkan kira-kira kalian ini karakternya seperti apa dari resikonya dan dari model yang kalian miliki. Jika kalian punya pendapat, kalian sudah mengerti kira-kira karakter kalian itu yang tipe mana, kalian bisa komen di bawah. Atau jika kalian punya pendapat sendiri soal masalah karakter investasi, kalian juga bisa komen di bawah. Jika kalian menganggap video ini baik dan video ini bagus, kalian bisa klik like, kalian bisa share ke teman, ke saudara, ke sahabat, silakan. Siapa tahu itu bermanfaat untuk mereka. Mereka bisa teredukasi, mereka bisa mengerti karakter investasi, sehingga mereka nggak salah jalan. Nah, saya berusaha mengupdate video-video tentang edukasi, tentang investasi, tentang bisnis setiap 1-2 hari sekali di channel Sudut Lain ini. Jika kalian punya ingin saya ini membuat video apa, kalian bisa komen di bawah juga. Dan ingatlah selalu, kita harus memandang segala hal dalam kondisi apapun juga, dalam bentuk apapun juga, kita harus selalu melihatnya dari sudut lain.